Ash telah melepaskan banyak Pokemon selama karirnya sebagai pelatih. Tidak semua penggemar mungkin setuju dengan keputusannya, tapi semuanya merupakan pencapaian yang mengesankan. Meskipun sudah lama menjadi pemeran utama di anime Pokemon, Ash bukanlah pelatih yang benar-benar hebat saat awal petualangannya. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya memenangkan kejuaraan Liga Pokemon setelah beberapa dekade terjebak di usia 10 tahun. Sebenarnya bisa aja sih ia memenangkannya lebih cepat, ya jika aja ia berhenti untuk menyingkirkan beberapa Pokemon yang sangat kuat dan setia. Karena bisa dibilang beberapa cukup berpengaruh untuk kemenangannya di awal-awal itu. Tapi ya itu tadi, demi plot cerita, semuanya mempengaruhi petualangannya. Ini sesuai permintaan salah satu di antara kalian. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Haunter. Selama pencarian Ash untuk mendapatkan Mars Badge di Saffron City, ia menemukan bahwa gym leader Sabrina hampir mustahil untuk dikalahkan. Namun ia akhirnya menang setelah menangkap Haunter nakal yang setuju membantunya memenangkan pertarungan. Meskipun hal itu menyebabkan lebih banyak kerugian daripada bantuan dalam leluconnya. Karena ya arwah Ash ini sampai ditarik guys. Haunter berhasil membuat wajah datar Sabrina menjadi tersenyum, yang pada akhirnya membawa Ash menuju kemenangan. Karena keduanya sudah terikat, Ash kemudian melepaskan Haunter dan meninggalkannya bersama Sabrina agar keduanya bisa hidup bahagia bersama sebagai teman. Larvitar. Meskipun Ash secara teknis tidak pernah menangkap Larvitar, Larvitar masih dalam perawatannya selama beberapa waktu, dan keduanya menjadi sangat dekat selama mereka bersama. Setelah menetaskan Larvitar dari sebuah telur, Ash dan teman-teman menyimpannya untuk melindungi Pokemon baru netas tersebut dari pemburu liar. Namun setelah bahaya mereda, Ash mengembalikan Pokemon barunya tersebut ke Mud Silver, di mana ia bertemu kembali dengan induknya. Meskipun Larvitar tidak lagi menjadi bagian dari tim, Larvitar masih memiliki ikatan yang erat dengan Ash dan keduanya tetap berteman sejak saat itu. Nebby. Saat Ash dan teman-temannya pertama kali bertemu Nebby, dia masih Pokemon Cosmog. Sama seperti Larvitar, Nebby sebenarnya secara teknis belum ditangkap oleh Ash dan bukan Pokemon resminya. Meski begitu, Ash peduli sama seperti anggota timnya yang lain, dan keduanya dengan cepat menjadi teman. Dengan perhatian dan bimbingan Ash dan Lily, Nebby mampu berevolusi seiring waktu, dan akhirnya menjadi Solgaleo yang kuat dan agung. Setelah Nebby mencapai evolusi terakhirnya, tentu saja ia tidak lagi memerlukan perlindungan mereka dan mampu menyerang sendiri. Alih-alih menangkap Nebby dan menyimpannya, Ash berpisah dengan temannya tersebut dan membiarkannya berkeliaran bebas sebagai Pokemon liar dan juga menjadi legendary yang agung. Poipole. Poipole adalah anggota tim Ash yang sangat penuh kasih sayang di seri Alola. Melalui gambarnya, Poipole berkali-kali menyatakan bahwa mereka benar-benar peduli pada Ash dan menganggap dia serta anggota tim lainnya sebagai keluarga. Namun, mereka harus berpisah karena Poipole telah dikirim ke Alola melalui Ultra Wormhole dalam misi membawa cahaya kembali ke tanah airnya guna menyelamatkan sarang Poipole dan Naganadel lainnya. Ash pada akhirnya melepaskan Pokemon ini 2 kali, sekali sebagai Poipole dan sekali lagi setelah berevolusi menjadi Naganadel. Waktu itu mereka bergabung bersama Ash untuk melawan Profesor Kukui. Primeape. Ash bertemu Primeape saat masih menjadi Mankey yang nakal. Mereka pertama kali berselisih setelah Mankey mencuri topi Ash. Ash menangkapnya setelah tim Rocket membuatnya sangat marah hingga berevolusi menjadi Primeape. Dalam episode The Punchy Pokemon, Ash bertemu dengan seorang pria yang sedang berlatih untuk turnamen Pokemon tipe fighting dan ia memasukkannya. Mereka semakin dekat selama turnamen dan Primeape menang. Tetapi disitulah Primeape ingin memutuskan untuk tinggal dan berlatih dengan Pokemon fighting lainnya. Goodra. Goodra bergabung dengan tim Ash saat masih menjadi Gumi dan memiliki latar belakang traumatis yang mengejutkan. Rumahnya di lahan basah telah diserang oleh pasukan Pokemon tipe Bug dan juga Fairy yang dipimpin oleh Florges yang mengintimidasi. Pertarungan tersebut menyebabkan Gumi melarikan diri dan kemudian jatuh ke pangkuan Ash. Setelah berlatih dengan Ash dan tumbuh lebih kuat, Goodra ingin kembali ke tanah airnya yang berawa dan menjadikannya tempat yang aman bagi teman dan juga kerabat Guminya itu sendiri. Pidgeot. Pidgeotto adalah Pokemon Ash kedua yang pernah ia tangkap dan bersamanya untuk waktu yang lama.
Mereka berpisah dalam Palette Party panik ketika geng tersebut kembali ke kota Palette dan menemukan kawanan PG lokal disiksa oleh musuh yang sudah dikenalnya. Apalagi kalau bukan Spearow yang pernah dicoba ditangkap oleh Ash pada hari pertamanya sebagai pelatih. Pidgeotto sebenarnya berevolusi menjadi Pidgeot di episode ini karena putus asa untuk menyelamatkan sesama burung. Ash melepaskan Pidgeot agar bisa terus melindungi teman-temannya. Dia berjanji akan kembali lagi setelah petualangannya di Orange Island. Tapi dia belum melakukannya setelah sekian lama. Baru di akhir petualangannya ia pun bertemu Pidgeot. Squirtle. Ash memenangkan kesetiaan Squirtle dengan melindunginya dari tim Rocket bahkan sebelum ia resmi bergabung dengan tim. Sebelum bertemu Ash, Squirtle adalah pemimpin sekelompok Squirtle yang ditinggalkan yang disebut Squirtle Squad. Dalam episode The Firing Squad, Squirtle Squad mengikuti kompetisi pemadam kebakaran. Squirtle milik Ash memimpin pasukan lamanya untuk menuju kemenangan dalam kontes. Dan Ash menyadari bahwa geng Squirtle lebih membutuhkannya daripada Ash. Squirtle kembali membantu sejak saat itu, tetapi tidak lagi secara resmi menjadi bagian dari tim Ash. Lapras. Ash berteman dengan Lapras ketika dia masih sangat muda. Ia telah dipisahkan dari keluarganya dan terdampar di pantai, di mana Ash menemukan 3 orang sedang menyiksanya. Ash dan Pikachu mengejar mereka dan berjanji untuk menyatukan kembali Lapras dengan keluarganya. Karena ini adalah Pokemon yang tergolong muda, ia tidak banyak digunakan untuk bertarung dan sebagian besar digunakan sebagai transportasi di sekitar Orange Island. Pada akhirnya mereka menemukan kawanan Lapras dan mampu menyatukannya kembali dengan induknya. Butterfree. Pokemon Ash pertama yang ditangkap juga merupakan yang pertama dia lepaskan di salah satu episode paling memilukan dari seluruh series adalah Butterfree. Butterfree bergabung dengan tim Ash sebagai Caterpie dan sebenarnya agak menderita ya karena si Misty membenci Pokemon tipe Bug. Mereka berpisah dalam Bye Bye Butterfree. Ketika Butterfree menemukan kawanan Butterfree lainnya selama musim kawin, ia berusaha mati-matian untuk merayu Butterfree merah muda, tetapi hanya berhasil setelah menyelamatkan kawanannya dari tim Rocket. Fans percaya bahwa mereka berdua masih sangat bahagia bersama, tapi menyisakan kesedihan paling berkesan dalam sejarah perpisahan Ash. Greninja. Greninja adalah salah satu Pokemon terdekat dan terkuat Ash. Keduanya memiliki ikatan yang begitu erat sehingga Greninja dapat mengambil bentuk lain yang lebih kuat yang disebut Ash Greninja. Ini menyaingi kekuatan Mega Evolve Pokemon, tetapi memiliki satu kelemahan, di mana Ash akan merasakan rasa sakit atau cedera yang dialami oleh Greninja dalam bentuk ini saat bertarung. Ternyata Greninja mempunyai kemampuan khusus untuk merasakan akar dari batu raksasa yang hampir menghancurkan wilayah Kalos. Keduanya pada akhirnya harus berpisah, sehingga Greninja dapat membantu Zygarde menghilangkan akar yang tersisa di episode yang sama ketika Ash merilis Goodra. Dan itulah beberapa Pokemon Ash yang ia lepaskan. Terlepas dari keterpaksaan atau bukan, tetap saja beberapa memang sangat diperlukan untuk kawanan atau tempat mereka tinggal. Jika ada yang terlewatkan, bantu tambahkan melalui kolom komentar. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.